Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang masih diberikan kepada kita bersama. Begitu pula sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, kira-kira apa saja pelajaran yang dapat diambil daripada kewajiban puasa Ramadan tersebut? Tentu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu kepada umatnya, itu ada hikmah yang dapat dipetik pelajarannya. Maka begitu pula dengan puasa Ramadan, ada pelajaran-pelajaran tertentu yang diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pendidikan kepada orang-orang yang beriman. Ada 3 macam bentuk pendidikan yang terdapat pada bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah Ramadan itu mendidik akan kepatuhan kita kepada perintah Allah. Bayangkan puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita itu menahan lapar ya, dari semenjak terbit fajar di waktu subuh hingga tenggelam matahari. Ini waktu yang amat sangat lama. Kita tidak boleh makan, tidak boleh berhubungan suami istri. Tentu larangan ini kita patuhi. Kita mampu bersabar untuk melaksanakannya walaupun di siang hari terkadang matahari begitu panas ya. Pas jam-jam 12, jam-jam 1. Sepertinya enak kalau seandainya ada minuman dingin yang kita minum seperti itu. Tetapi karena kepatuhan kita kepada Allah, kita tinggalkan ini. Kita tidak mau lagi, tidak mau kita meminum minuman tersebut padahal halal buat kita. Boleh kita makan, boleh kita minum, dan itu adalah halal dalam artian bukan barang yang haram. Namun subhanallah kita tinggalkan karena mengingat belum waktunya, di mana kita harus berbuka sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan ketika matahari tenggelam. Begitu disiplinnya kita dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini tentu menjadi pelajaran berharga buat kita bersama, bahwa kalau Ramadan itu berpuasa, kita mampu menahan dengan waktu yang panjang, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari, maka begitu pula dengan perintah-perintah Allah yang lain akan mudah kita kerjakan. Seperti salat misalnya, yang hanya sekitar 5 menit kita kerjakan, tetapi banyak orang yang melalaikannya. Padahal dia perintah Allah. Nah, kenapa Ramadan ini puasa mampu kita kerjakan secara kontinu ya, tanpa kita mau berbuka. Nah, maka inilah sebuah pendidikan untuk kita taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bermakna yang harus kita petik, bahwa bukan hanya sekadar Ramadan yang harus kita patuhi, tapi masih banyak perintah-perintah Allah yang harus kita taati. Maka melalui Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan itu memiliki nilai pendidikan untuk melatih syahwat kita, melatih hawa nafsu kita. Di mana di siang Ramadan kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Karena ini semuanya adalah dapat membatalkan puasa kita. Kita tinggalkan istri kita yang halal di siang Ramadan. Jadi kita yang sudah berkeluarga tentu punya istri. Istri kita itu kan halal buat kita. Tapi selama Ramadan tidak boleh berhubungan suami istri. Dilarang. Bahkan kalau orang yang berhubungan suami istri di siang Ramadan, itu dia harus dikenakan membayar kafarat, membayar kifarat. Kifarat itu sebuah denda. Kalau dia mampu, maka memerdekakan seorang budak
Kalau dia tidak mampu maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh tinggal. Maka dia harus kerjakan. Kalau dia misalnya 1 hari saja dia tinggalkan karena berhubungan suami istri, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ada sahabat yang kena hukuman tersebut, dia mengatakan, ya Rasulullah jangankan 2 bulan ya, sebulan aja saya nggak tahan katanya. Kemudian kalau nggak sanggup maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini ganjaran bagi orang yang dimana melakukan pelanggaran berhubungan suami istri di siang Ramadan. Maka kita tinggalkan untuk berhubungan suami istri di bulan Ramadan sebuah pelajaran buat kita. Nanti habis Ramadan, maka saya tidak akan lagi melakukan perbuatan yang haram. Banyak kita mungkin menganggap sepele tentang pacaran misalnya. Padahal pacaran itu mendekati zina. Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Jadi pacaran itu mukaddimahnya zina. Jadi orang yang berpacaran tentu dia berduaan. Padahal kata Nabi tidak boleh berduaan antara yang bukan mahramnya. Yang ketiga adalah syaitan. Maka kita yang sudah berpuasa ini kita melatih syahwat kita untuk mengendalikan diri kita ini agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan makanan yang tadi halal buat kita. Misalnya kita buka kulkas di rumah ya, kita lihat ada minuman dingin yang sudah meleleh. Itu itu saking dinginnya. Sementara kita dahaga. Ya Allah, saya sedang berpuasa. Kita tinggalkan, mampu kita tinggalkan gitu. Mendidik syahwat kita agar kita juga mampu meninggalkan makanan-makanan yang haram, yang dimana itu hasil dari korupsi, hasil mencuri, hasil merampok, hasil menzalimi orang lain, maka kita akan tinggalkan itu. Kenapa? Karena yang tadi yang halal mampu kita tinggalkan atas dasar perintah Allah, yang haram juga mampu kita tinggalkan karena sama-sama perintah Allah. Maka luar biasa pendidikan syahwat yang diberikan melalui puasa Ramadan ini, di mana kita mampu mengendalikan syahwat kita melalui ibadah Ramadan ini, dan dengan demikian kita mendapatkan nilai pendidikan yang amat berharga. Dosa-dosa lain, maksiat-maksiat yang lain juga akan mampu untuk kita meninggalkannya. Yang ketiga, ini daripada hikmah puasa Ramadan ini ataupun pendidikan yang dapat diambil adalah di mana puasa itu mampu mengendalikan emosi. Sekarang kan banyak orang itu suka marah sikit-sikit marah. Jadi kalau disinggung dikit marah gitu. Kalau orang buat status di sebuah media sosial dia tersinggung, marah. Padahal bukan dia yang dituju, tapi dia suka marah. Kalau dengan kawan sedikit saja dia diceloteh seperti itu dia marah. Ini marah itu sesuatu yang tidak baik dalam Islam. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu suka marah. Karena orang yang marah itu tidak berhak masuk surga. Jadi kalau kita mengendalikan marah kita, kata Nabi, walakal jannah, untukmu surga. Nah, orang yang berpuasa Ramadan ini dia dalam keadaan lapar. Biasanya orang lapar itu suka marah, suka emosi. Coba kita tidak ada duit di kantong, perut juga keloncongan, lapar. Apa bawaan kita? Marah. Maka dalam puasa Ramadan ada hal yang bisa merusak puasa kita. Jadi marah itu bisa merusak puasa. Emosi itu bisa merusak puasa. Karena nanti kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kata Nabi, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayatul qatamahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang sia-sia. Dalam artian dia memaki, dia mencaci, dia marah, dia emosi, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanannya, minumannya di siang Ramadan. Oleh karena itu, Ramadan ini mendidik kita agar kita mampu mengendalikan kemarahan, mampu mengendalikan emosi. Bahkan Nabi mengatakan, fa in sabbaha ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang mencacinya, yang memakinya. Ini mencaci ada yang langsung dengan kata-kata, ada juga yang di media sosial itu orang menggunjing kita. Kita buat status, ada orang yang enggak suka kepada kita.
Atau ada status orang kita komentari dengan yang negatif ya. Au qatalahu, atau ada orang ngajak kita berantem gitu ya. Di sini dia suka ngajak berkelahi gitu atau adu mulut seperti itu. Falyaqul inni shaim. Maaf ya, saya tidak bisa layani kamu. Saya dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi kata-kata ini tentunya adalah untuk melatih kita. Kalau di bulan Ramadan kita mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan marah kita, maka Ramadan berakhir, kita menjadi orang-orang yang tidak lagi pemarah. Kita suka menjadi orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, inilah 3 hal yang dididik selama puasa Ramadan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.